SM Online hari ini kami menyambut semua teman-teman yang beribadah hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini, siang ini kita dikumpulkan walaupun di rumah masing-masing ya, walaupun SF-nya online tapi tidak akan mengurangi sukacita kita semua, amin. Oke, teman-teman, aku mau ajak kita semua menyatukan hati, menyatukan pikiran kita untuk mau memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami puji, kami tinggalkan nama-Mu. Sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang termulia, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan kuduskanlah ibadah hari ini, sucikanlah kami Tuhan. Berkati ibadah hari ini, biarlah setiap kami yang hadir boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kuasa-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, kita bersyukur dan kita percaya bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang aku mau ajak kita semua untuk memuji, untuk memasyurkan nama Tuhan yang telah memilih kita sebagai umat Tuhan yang dipercayakan untuk bisa mengabarkan kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Perbuatannya
sukacita sebab kita orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Wah, rasanya lega banget ya kalau udah muji Tuhan. Kita bersyukur banget kalau hari ini kita boleh sama-sama muji muliakan nama Tuhan. Dan teman-teman mungkin sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kedepannya gak akan mudah. Kedepannya kita akan menjalani berbagai macam pencobaan, mengalami ujian-ujian, baik dari diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Tapi yang kita percaya, kita punya Allah yang kuat, yang akan selalu menopang kita. Kita punya kekuatan yang hebat. Kita punya kekuatan dari Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan kita di tengah-tengah cobaan. Kita gak akan pernah sendiri sebab Tuhan kekuatan kita menghibur kita. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kaulah kekuatan.
Shalom, Civitas Akademi UPH. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman, di mana pada saat ini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan yang temanya adalah God Leads the Way, penyertaan Allah dalam mengerjakan panggilannya. Bagian firman ini nanti yang akan kita baca adalah dari Nehemia pasal yang kedua. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk kami belajar akan firman Tuhan. Untuk kami merenungkan cinta kasih Tuhan. Untuk kami boleh memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami boleh tetap melakukan aktivitas kami boleh tetap kuliah, kami bersyukur, kami juga boleh bersama-sama menikmati persekutuan, menikmati firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menyucikan kami dan memimpin kami supaya kami mengerti setiap kebenaran firman ini dan supaya hidup kami boleh makin dikuasai oleh firman dan diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti, yang mendengarkan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekali lagi Shalom teman-teman, kita akan membaca dari Nehemia pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12 saja. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu teman-teman boleh membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-20 ya. Jadi ini saya hanya akan bacakan ayat 1 dan 12 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ayat yang ke-11, "Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem.
yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada binatang kepadaku selain yang kutunggangi. Ya. Demikian sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tekun membaca, merenungkan, dan melakukan firman hari lepas hari. Ya, tema kita pada saat ini adalah God leads the way. Ya, kita akan belajar khususnya tentang bagaimana Allah menyertai khususnya Nehemia di dalam mengerjakan panggilan Allah. Ya, jadi kalau kita membaca dalam Nehemia pasal yang pertama, ya, di dalam Nehemia pasal pertama itu Nehemia mendapat panggilan Allah. Ya, jadi waktu itu dikisahkan ada Hanani, ya, Hanani yang datang kepada Nehemia di Puri Susan, lalu kemudian Nehemia tanya, bagaimana kondisi orang-orang yang terhindar dari pembuangan? Artinya orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem gitu ya, yang tidak ikut mengalami pembuangan ke Babel pada waktu itu, ya. Nah, lalu kemudian Hanani menceritakan bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, dan orang-orang yang tinggal di sana mereka dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan tercela, ya. Jadi setelah Nehemia mendengarkan itu semua, dia mengalami satu duka cita yang luar biasa. Dia bergumul di dalam doa selama kira-kira 4 bulan, ya. Sampai akhirnya kemudian tiba tugasnya untuk apa? Untuk sebagai juru minum raja, ya. Jadi untuk tugasnya untuk menyiapkan minum bagi raja, ya. Dan singkat cerita kemudian dia ketahuan kalau dia lagi sedih gitu ya. Sehingga dia sangat takut. Karena tidak boleh orang yang melayani raja itu dalam kondisi sedih, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya panggilan Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi tembok Yerusalem sudah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya terbakar, lalu Allah memberikan beban, memberikan panggilan untuk Nehemia ini pulang kembali, ya, pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok itu. Nah, panggilan ini sebetulnya adalah panggilan yang impossible, panggilan yang tidak mungkin, mission impossible. Kenapa bisa demikian, ya? Karena tembok Yerusalem itu sudah menjadi reruntuhan sekitar 141 tahun pada waktu itu, ya. Jadi kejadiannya waktu itu adalah dari tahun 586 sampai 445 sebelum Masehi, ya. Jadi ini ngitungnya itu ngitung mundur begitu kan, ya. Jadi kejadiannya keruntuhan Yerusalem itu 486 sebelum Masehi, lalu kisah Nehemia ini ditulis 445 sebelum Masehi, ya. Dan ini adalah bukan waktu yang singkat, 141 tahun ini. Sudah hampir 1,5 abad tembok Yerusalem itu menjadi reruntuhan. Sehingga seolah-olah ini sudah menjadi hal yang biasa, hal yang dianggap normal, ya. Dan kemungkinan besar tidak ada orang-orang yang berpikir untuk membangun ulang, ya. Bayangkan sudah 141 tahun menjadi reruntuhan, ya. Dan kalaupun ada yang berpikir untuk membangun ulang, saya percaya tidak ada yang berani berpikir seperti itu dan tidak ada yang mampu untuk mengerjakannya, ya. Kenapa demikian, ya? Karena apa? Karena setiap orang yang berpikir untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu pasti akan dianggap memberontak kepada raja, ya. Akan dianggap melawan raja. Dan hal ini seperti yang diungkapkan oleh musuh-musuh Nehemia. Jadi musuh Nehemia di sini kan paling tidak ada 3 orang yang dituliskan namanya, yaitu Sanballat, Tobia, dan Geshem, ya. Dan mereka mengatakan di ayat 19, apa yang kamu lakukan itu, ya. Jadi apa kamu mau berontak terhadap raja? Jadi mereka ini berusaha untuk menakut-nakuti Nehemia. Ya, mereka berusaha untuk memberikan tuduhan bahwa kalau kamu membangun ini, kamu itu akan dituduh memberontak kepada raja, dan kalau raja mendengarnya, maka raja bisa marah, ya. Nah, karena dianggap tindakan pemberontakan kepada raja, maka pembangunan itu tentunya bisa dihentikan oleh raja, bisa di-stop. Dan kalau kita belajar sejarah, satu kitab sebelum kitab Nehemia, yaitu kitab Esra, ya, khususnya di pasal 4 ayat 24, ya. Di situ diceritakan bagaimana pembangunan bait suci itu sempat terhenti karena musuh-musuh Israel pada waktu itu namanya Bislam, Mitredat, dan Tabel itu menulis surat kepada Raja Artasasta, Raja Persia, ya,
yang menceritakan tentang hal ini gitu ya. Jadi akhirnya pembangunan bait suci pada waktu itu sempat dihentikan, teman-teman ya. Jadi ini bukan tuduhan yang kosong. Karena apa? Karena sudah terjadi ya di dalam zaman Esra ya. Nah, selain itu alasan yang lebih utama. Jadi alasan tadi karena membangun tembok itu mission impossible itu adalah yang pertama karena ini sudah 141 tahun, sudah lama sekali. Yang kedua karena ini dianggap memberontak. Dan ini ada alasan yang lebih utama, yaitu apa? Pertanyaan pentingnya adalah apakah Allah masih mau bermurah hati kepada mereka? Ya, apakah Allah masih mau bermurah hati? Ya, apakah Allah masih berpihak kepada mereka? Apakah Allah akan memberkati kalau mereka punya rencana membangun kembali tembok Yerusalem itu? Ya, jadi bagi orang-orang Yahudi, bagi bangsa-bangsa sekeliling Yerusalem, ya, tembok dan bait suci itu adalah simbol kehadiran Yahweh. Saya ulangi ya. Jadi bagi orang-orang Yahudi dan yang menarik juga bagi bangsa-bangsa sekeliling Yerusalem, tembok Yerusalem dan bait suci itu adalah simbol dari kehadiran Yahweh ya. Sehingga artinya kalau tidak ada tembok berarti Allah itu sudah pergi. Allah itu sudah tidak hadir. Allah itu sudah tidak berpihak kepada umatnya ya. Jadi umatnya itu menjadi defenseless ya, menjadi tidak ada yang membela, tidak ada yang melindungi ya. Tidak ada tembok itu artinya tidak ada Allah. Kalau ada tembok ada Allah ya. Jadi kalau kita membaca pasal 6 ayat 15 ya, ketika tembok itu selesai dalam tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari dikatakan ayat 16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar. Perhatikan ya, sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami ya. Jadi awalnya mereka berpikir ketika Nehemia datang, oh ini Nehemia ini gampang akan ditakut-takuti. Pasti kita bisa menghentikan ya. Jadi musuh-musuhnya ya, Tobias Sanballat itu berpikir mereka pasti bisa menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Kenapa? Karena Yahweh Allah Israel sudah pergi. Allah Israel sudah tidak ada bersama-sama umatnya. Ya, tetapi begitu tembok itu selesai, barulah mereka sadar, oh ternyata Allah Israel sudah kembali, ya. Ternyata Allah Israel sekarang berpihak kembali kepada umatnya, ya. Sehingga mereka menjadi kehilangan muka dan mereka menjadi takut, ya. Jadi sejak kejatuhan Yehuda ke tangan Babel, yang diikuti peristiwa pembuangan seperti yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya, nampaknya Allah Yahweh itu sudah menolak umatnya. Nampaknya Allah sudah tidak peduli lagi dengan umatnya. Karena apa? Allah bukan hanya membiarkan tembok Yerusalem dihancurkan, bahkan Allah membiarkan bait suci dihancurkan. Bayangkan ya, bait suci yang disebut sebagai tempat tahta Allah itu dibiarkan hancur, ya. Dan umatnya dibuang, ya. Allah membiarkan umatnya mengalami pembuangan, ya, ke negeri asing. Sepertinya tidak ada lagi harapan bagi pemulihan Israel, ya. Sepertinya tidak ada harapan bagi pemulihan Yerusalem, ya. Karena apa? Allah sepertinya sudah pergi, Allah sepertinya sudah tidak peduli, Allah sepertinya sudah tidak mau tahu dengan umatnya, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membaca kisah ini, bukan Allah yang menolak mereka, tetapi mereka lah yang awalnya itu menolak Allah dengan dosa-dosa dan pelanggaran mereka, dengan penyembahan berhala mereka, yang akibatnya membuat Allah akhirnya membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Allah membiarkan bait suci, membiarkan tembok Yerusalem dihancurkan, dan membiarkan umatnya mengalami pembuangan. Ya. Jadi itu sebabnya dasar Nehemia mengajak orang-orang Yahudi membangun kembali tembok itu adalah karena tangan Allah yang murah. Ya. Jadi di ayat 18 dikatakan, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, maka berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya, jadi Nehemia sekali lagi menekankan kalau aku bisa hadir di sini itu karena tangan murah Allah yang melindungi aku. Ya, jadi yang pertama apa? Kalau kita lihat di ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, ya. Jadi ketika Nehemia meminta kepada raja supaya dikasih surat untuk Asaf supaya dia diberi kayu, raja mengabulkan permintaannya, ya.
Karena apa? Dikatakan di pasal 2 ayat 8 ini di bagian terakhir, karena tangan Allahku yang murah melindungi. Ya, jadi ini Nehemia mengulang lagi kalimat frasa tangan Allah yang murah melindungi dia. Ya, jadi kalau dia bisa itu bukan karena kemampuan retorikanya, kemampuan bicaranya, tetapi karena tangan Allah yang murah sehingga Allah menggerakkan hati raja untuk memberikan surat ini. Ya, dan juga apa? Tangan Allah yang murah itu bukan hanya sekedar memberikan surat-surat dan juga kayu yang dibutuhkan untuk membangun kembali tembok itu, tetapi juga tangan Allah yang murah itu lebih-lebih telah membuat raja tidak membunuh Nehemia ketika Nehemia nampak sedih, ya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebetulnya sebelumnya di ayat yang kedua, ya. Jadi di dalam sejarah tidak pernah ada juru minuman yang kelihatan sedih, ya, ketika bertugas dan selamat. Jadi kalau ada juru minum yang sedih ketika bertugas, pasti akan langsung ditangkap dan dihukum mati. Karena itu dianggap memberontak kepada raja. Ya, jadi itu sebabnya ketika Nehemia ketahuan bahwa dia sedih, dia menjadi sangat takut. Bukan hanya takut, ya, perhatikan di ayat 2 itu dikatakan sangat takut. Ya, karena Nehemia pasti tahu sejarah ini, ya, bahwa semua juru minum raja yang nampak sedih pasti akan dieksekusi, langsung mati. Ya, ya. Dia tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat, maka dia menjadi sangat takut. Ya. Tetapi yang mengejutkan ternyata apa? Yang mengejutkan ternyata adalah bahwa dia bisa selamat. Ya. Baru kali ini ada juru minuman yang sedih ketika bertugas, tapi nggak mati, nggak dieksekusi, tetapi malah selamat. Malah dikasih surat, ya, kepada Asaf untuk bisa dikasih kayu secara free, nggak usah bayar. Ya. Dikasih surat jalan gitu ya, karena kan jarak dari Puri Susan, tempat Nehemia tinggal pada waktu itu, ke Yerusalem itu kira-kira 1000 km, suatu jarak yang cukup jauh, dan mereka akan melewati raja-raja kecil atau bupati-bupati, dan Nehemia dikasih oleh raja surat jalan, sehingga bupati-bupati itu atau raja-raja kecil itu, penguasa-penguasa lokal itu tidak mengganggu Nehemia. Ya. Jadi baru kali ini ada juru minuman yang sedih, tetapi tidak mati, tetapi selamat. Ya, jadi sekali lagi ditambah lagi dengan permintaan Nehemia yang sebenarnya dapat ditafsirkan memberontak kepada raja, tetapi raja justru mendukungnya, karena kan dia kan mau membangun kembali tembok. Ya, raja tidak menafsirkan itu sebagai satu pemberontakan, tetapi justru raja mendukung. Ya, raja malah membantu. Inilah yang dimaksud oleh Nehemia dengan tangan murah Allah. Ya, artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia itu menjadi mungkin. Itu tangan murah Allah, ya. Itulah pekerjaan Allah. Dengan kekuatan Nehemia sendiri, itu jelas tidak mungkin. Tetapi karena Allah yang bekerja, Allah membuat yang tidak mungkin bagi Nehemia itu menjadi mungkin, ya. Nah, tetapi yang menarik kalau kita lihat, ya, yang menarik kalau kita lanjutkan, ya, Nehemia sama sekali tidak menyinggung-nyinggung kehebatannya di dalam merencanakan pembangunan tembok Yerusalem yang sudah disusun berbulan-bulan sebelum dia tiba di Yerusalem, ya. Ataupun Nehemia juga tidak menyebut, oh itu karena doa saya, itu karena saya berpuasa, gitu kan, ya. Jadi perhatikan bagaimana Nehemia berdoa, ya, ketika dia sangat takut kan dia kemudian berdoa, gitu kan, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan raja. Dia juga tidak mengatakan, oh kalau saya bisa sampai di Yerusalem dengan selamat itu karena doa-doa saya. Tidak, dia sama sekali tidak menyombongkan diri, tidak meninggikan diri, ya. Bahkan kalau kita lihat pasal 6, ketika tembok itu selesai, tidak ada catatan sama sekali bahwa itu adalah karena doa-doa dan kehebatannya dalam membuat planning untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya. Nah, jadi bukan Nehemia yang mendapat nama. Ya. Kalau kita lihat pembangunan tembok ini dari awal sampai akhir itu yang mendapat nama itu siapa? Yang mendapat nama, yang dihormati, yang dipuji akhirnya itu siapa? Yang ditakuti akhirnya adalah Yahweh, Allah Israel itu, bukan Nehemia, ya. Dan inilah ciri pemimpin yang sejati, ya. Pemimpin yang sejati itu adalah pemimpin yang taat mengerjakan panggilan Allah. Walaupun panggilan itu sulit, ya. Walaupun itu nampaknya impossible, walaupun resikonya besar, yaitu dia bisa bukan cuma dicopot dari jabatan juru minum raja, tetapi bahkan dia bisa dieksekusi, ya. Dan fokusnya, ya, fokus pemimpin yang sejati adalah meninggikan nama Allah. Bukan namanya sendiri, bukan planningnya, bukan doa-doanya. Ya.
Bukan berarti pemimpin bukan berarti tidak butuh berdoa dan tidak butuh membuat planning gitu ya. Tetapi bukan itu yang ditonjolkan, bukan itu yang ditonjolkan oleh Nehemia, tetapi dia selalu menonjolkan tangan murah Allah itu. Dia meninggikan nama Yahweh, ya. Dan pemimpin yang sejati fokusnya bukan kepentingan orang lain, fokusnya adalah kepentingan orang lain atau kepentingan umat, bukan kepentingannya sendiri. Karena ketika dia membangun tembok itu bukan untuk kepentingan dia sendiri, ya. Kalau dia mau cari kepentingan dia sendiri, dia nggak perlu pergi dari Puri Susan, meninggalkan zona nyamannya, pergi repot-repot bahkan sangat beresiko ke Yerusalem, ya. Tetapi karena dia memikirkan kepentingan umatnya yang dalam kondisi tercela dan dalam kondisi kesukaran besar, maka dia mau menjawab panggilan Allah itu. Jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa fokus hidup kita? Ya, apa fokus hidup kita? Ya, apa fokus hidup kita sebelum pandemi? Dan apa fokus hidup kita ketika pandemi? Apakah setelah pandemi fokus hidup kita jadi semakin egois, jadi semakin untuk diri kita sendiri? Ya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Kristus mati untuk kita, ya, supaya kita yang hidup ini, ya, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus, untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Itu panggilan setiap orang percaya, ya. Setiap orang Kristen dipanggil tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Kalau kita kuliah harusnya tidak untuk diri kita sendiri. Kalau kita bekerja harusnya tidak untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau kita juga misalnya menikah, kita juga kalau menikah harus berpikir supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak semata-mata untuk diri kita sendiri. Ya. Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan seperti ini. Anda atau kita ditempatkan di bumi ini untuk memberi kontribusi. Ya. Anda tidak diciptakan hanya untuk mengkonsumsi makanan, udara, dan ruang. Artinya tidak hanya untuk studi, tidak hanya untuk kerja, dapat uang, untuk menikah, punya anak, punya mobil, punya rumah. Ya, bukan cuma itu. Ya. Tetapi Tuhan merancang kita untuk membuat perbedaan di dunia ini melalui hidup kita. Untuk make a difference, untuk make an impact, untuk menjadi berkat. Ya, untuk membawa shalom, membawa kesejahteraan, kebenaran, kasih, keadilan. Ya, membawa Injil kepada suku-suku terabekan, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya, untuk kita bisa menjadi berkat melalui semua talenta, ilmu, uang, ya, profesi yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi panggilan orang Kristen di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu adalah supaya kita menjadi garam dan terang, ya. Menjadi garam artinya mengalahkan kebusukan, menjadi terang itu artinya mengalahkan kegelapan, ya. Itu panggilan orang Kristen, ya. Dan kita bisa melakukan itu melalui profesi kita, melalui ilmu yang kita miliki, melalui pekabaran Injil yang kita lakukan, ya. Dan mengerjakan panggilan Allah ini menjadi garam dan terang, melakukan pekabaran Injil, membawa shalom Allah. Itu panggilan yang tidak pernah mudah, teman-teman. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kesulitan, bahkan dituntut pengorbanan, ya. Karena setiap orang Kristen dituntut untuk memikul salib, ya. Tidak ada panggilan yang tidak menuntut kita memikul salib. Setiap orang Kristen yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat, pasti juga dipanggil untuk memikul salib. Tidak ada panggilan menjadi berkat, menjadi garam dan terang, tanpa panggilan untuk memikul salib. Ya, kalau kita menolak memikul salib, kita pasti tidak akan menjadi berkat. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Nehemia juga pikul salib. Ya. Nehemia rela berkorban, meninggalkan semua kenyamanannya, bahkan resikonya dia bisa dibunuh pada waktu itu. Dan Yesus kita tahu, dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan sorga, dia merendahkan diri begitu rendah, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang kedua, dia menjadi sama dengan manusia, bahkan dia sampai naik ke kayu salib, dia berkorban sampai mati, demi taat mengerjakan panggilan Allah untuk menjadi berkat bagi kita, untuk membawa keselamatan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita berbicara tentang panggilan, ya, kadang-kadang ada orang yang berpikir, apa aku bisa mengerjakan panggilan Allah? Apa panggilan Allah itu nggak terlalu tinggi? Ya, apa panggilan Allah itu nggak terlalu sulit? Ya. Segenap Civitas Academy, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian,
Ya, saya suka kata-kata ini ya. God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Ya, artinya apa? Kita memang tidak akan mampu mengerjakan panggilan Allah. Kita memang lemah. Ya, kita punya banyak keterbatasan. Kita bisa takut, kita bisa gentar, kita bisa putus asa. Ya, tetapi Allah lah yang akan memampukan kita. Kalau kita mau taat, kalau kita mau setia mengerjakan panggilan Allah, kalau kita mau setia untuk memikul salib, maka Allah akan mengqualify kita, akan melayakkan kita, akan memampukan kita, menguatkan kita, menopang kita. Seperti yang dia lakukan kepada Nehemia, dan seperti juga yang Tuhan lakukan kepada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga akhirnya baik Nehemia maupun Tuhan Yesus bisa betul-betul mengerjakan panggilan Allah di dalam hidup mereka. Ya. Jadi saat ini kita diberi waktu untuk mengambil refleksi. Ya. Pertanyaan yang penting bagi kita saat ini termasuk juga di dalam masa pandemi ini adalah apakah kita tahu apa panggilan Allah di dalam hidup kita? Ya. Mengapa kita kuliah? Ya. Mungkin ada teman-teman mengambil psikologi. Mengapa kuliah psikologi? Kalau mengambil farmasi, kenapa kuliah farmasi? Kalau ambil ekonomi, kenapa kuliah ekonomi? Kalau ambil kedokteran, kenapa kuliah kedokteran? Misalnya, begitu ya. Tahu nggak untuk apa kita kuliah? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita belajar? Ya. Apakah kita sudah tahu apa panggilan hidup kita? Dan kalau belum, apakah kita mau mencarinya? Ya. Apakah kita mau bertanya kepada Allah? Apakah kita mau menggumulkannya? Ya. Yang pasti kita tidak dipanggil untuk jadi orang yang hidup egois, hidup hanya untuk diri kita sendiri, ya, untuk memperkaya diri kita, untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Kita dipanggil untuk hidup bagi Allah, untuk melayani Allah dengan melayani sesama, khususnya mereka yang miskin, mereka yang kurang beruntung, mereka yang menderita, mereka yang belum mengenal Injil Yesus Kristus. Kita dipanggil sekali lagi untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang, untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, pertanyaannya, tembok yang mana yang perlu kita bangun? Itu yang kita perlu tanya. Ya, demikian pemberitaan Firman Tuhan. Ya, kiranya kita boleh menjadi orang yang betul-betul hidup bagi Allah. Ya, hidup bagi Allah artinya taat mengerjakan panggilan Allah, walaupun sulit, walaupun resikonya besar. Menjadi orang yang resilient, fokusnya meninggikan nama Allah, bukan nama kita sendiri, ya. Fokusnya kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri, ya. Rick Warren mengatakan, you were made by God and for God. Kita ini dibuat oleh Allah dan untuk Allah. Until you understand that life will never make sense. Jadi kalau kita tidak betul-betul hidup bagi Allah, maka hidup kita itu tidak ada arti sebetulnya. Hidup kita tidak ada makna walaupun kita kaya, kita sehat, kita hebat, kita terkenal, kita berkuasa, tidak ada artinya. Ya. Dan sebagai penutup, saya ingin membacakan Nehemia pasal 2 ayat 20, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ya. Mari kita meyakini bahwa kalau kita mengerjakan panggilan Allah, walaupun itu penuh resiko, walaupun itu penuh kesulitan, walaupun itu menuntut pengorbanan, Allah menyertai kita, Allah tidak akan meninggalkan kita, dan Allah yang akan membuat kita berhasil mengerjakan panggilan Allah, berhasil untuk memuliakan Allah, berhasil untuk menjadi berkat bagi sesama, sehingga Allah boleh ditinggikan. Tuhan memberkati, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan Nehemia, juga Engkau memberikan Tuhan Yesus yang boleh menjadi teladan bagi kami, untuk kami betul-betul mencari panggilan kami, dan untuk kami betul-betul mentaati panggilan Allah dalam hidup kami. Tolonglah supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tidak studi bagi diri kami, tidak bekerja bagi diri kami sendiri, tetapi kami boleh mengisi hidup kami, menggunakannya untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh boleh menjadi berkat, kami sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, kiranya Kau memberkati seluruh Civitas Akademi UPH, supaya di dalam masa-masa pandemi ini, semua kegiatan perkuliahan, penelitian, skripsi, dan yang lain boleh berjalan dengan baik, dan supaya setiap Civitas Akademi di UPH boleh mengalami pertumbuhan, boleh makin mengenal Tuhan, dan boleh mengerti panggilan Tuhan, dan mau hidup mengerjakan panggilan itu.
Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, teman-teman, kita bersyukur sudah menerima firman Tuhan hari ini. Aku mengajak kita semua untuk meresponi panggilan itu, untuk menghidupinya. Setiap hari, mulai dari hari ini sampai akhir hidup kita, biarlah kita sama-sama mengambil komitmen untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai pada akhirnya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Yuk, ini satu lagu yang untuk meresponi panggilan kita. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes, kami mau mengikut Engkau, melayani Engkau seumur hidup kami.
Bapa di surga, kami bersyukur melalui ibadah hari ini kami diingatkan kembali, kami disadarkan kembali kami harus hidup melakukan panggilan itu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolong kuatkan kami, berikan kami kekuatan untuk bisa menjalani panggilan itu, melayani Engkau sampai hidup kami Tuhan. Bila kami bisa finish ya Tuhan, sampai akhir hidup kami melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Aku berdoa Tuhan buat teman-teman yang hadir, yang mengikuti ibadah fellowship hari ini, biar mereka juga dapat merasakan lawatan Tuhan, merasakan panggilan itu juga ya Tuhan di dalam hati mereka. Ya Tuhan, hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Biar Engkau saja yang memberkati, menuntun langkah hidup kami Tuhan sebagai orang-orang panggilan ke depannya. Biar Engkau terus yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur. Inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih dan bersyukur kita sudah ibadah hari ini. Kiranya teman-teman bisa merasakan berkat Tuhan juga. Dan see you di Student Fellowship minggu depan, and God bless you.